yang belum niat i'tikaf, maka sekarang kita niat i'tikaf. Ini himbauan ketika kita masuk ke dalam masjid atau musola yang itu adalah sudah diwakafkan untuk sholat, maka disunahkan ketika kita memasukinya adalah niat i'tikaf. Niatnya sederhana, itu nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Bahasa Sunda, bahasa Indonesianya, nah niat saya i'tikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala, atau campuran dia niat abdi i'tikaf di masjid dia karena Allah Ta'ala. Tapi ada yang lebih hebat lagi, kalau ini mahalnya sunnah dapatkan. Ada lagi kalau kita baca kitab fikih dijelaskan hukum i'tikaf itu ada 5. Yang pertama adalah wajib, ada sunnah dan berikutnya. Wajib itu kapan ketika kita i'tikaf diniatkan nazar, sehingga niatnya diubah supaya pahalanya bukan sunnah tapi wajib. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid nadran lillahi ta'ala. Niat saya i'tikaf di masjid ini nazar karena Allah Ta'ala. Meskipun kita duduknya 10 menit, apa sejam, apa 2 jam, maka kita duduk di sini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang beribadah, yakni ibadahnya adalah ibadah wajib. Kita kalau i'tikaf sehari saja, jangan sehari, saat sebentar, ya bisa sejam, bisa setengah jam, bisa berapa menit. Itu ternyata akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala wajah kita. Gara-gara kita i'tikaf, wajah kita akan dijauhkan oleh Allah dari neraka sejauh 500 tahun perjalanan. Kita i'tikaf cuma segitu saja pahalanya luar biasa. Kita jalan kaki ke masjid, pengen sholat subuh saja, setiap langkahnya sebagai penghapus dosa, dan setiap langkah yang lainnya meninggikan derajat. Itu Gusti Allah Tuhan kita yang begitu pemurah luar biasa. Maka sama-sama kita harus cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan Quran dan nikmat yang kita dapatkan, yang kita rasakan itu semata-mata dari Allah. Nikmat lahir dan batin para ibu, para bapak. Nikmat batin itu lebih gede daripada nikmat lahir. Kalau nikmat lahir itu adalah orang sehat, seperti kayak kita sehat ya, alhamdulillah, nggak ada yang matanya buta, nggak ada yang kelaparan, nggak ada yang melarat. Ada yang melarat? Ada ya, aja kan. Yang penting masih bisa makan. Rasulullah saja beliau pernah nggak makan 3 hari. Anak-anaknya, cucu-cucunya juga sama. Semiskin-miskinnya kita nggak pernah kayak Rasulullah, masih bisa makan meskipun sehari sekali. Nikmat batin itu lebih gede daripada nikmat dohir. Kalau nikmat dohir itu yang nikmat sehat, ini nikmat dohir. Atau ada orang yang beli apa di toko, kemudian dapat bonus atau dapat hadiah, dapat bonus atau dapat hadiah berupa apa gitu, berupa spray atau berupa rata atau berupa tikar atau berupa apa ya, berupa HP. Kira-kira seperti itu. Belanja habisnya 100.000, dapat bonusnya HP yang ada 300.000. Kira-kira senang nggak? Senang, sujud syukur kepada Allah. Itu adalah nikmat, tapi itu nikmatnya aslinya mah tidak seberapa. Lebih gede lagi ketika kita mendapatkan nikmat batin, yaitu keimanan dan hidayah. Kita beriman mendapatkan hidayah Allah dari Allah, itu adalah nikmat yang gede, luar biasa. Ada orang jajal ringkas pedas rosa, badannya kuat, nggak pernah sakit, sugih kaya, maaf, wajahnya bagus, tapi ternyata dia tidak dapat hidayah, tidak beriman. Ketahuilah orang tersebut orang yang paling sengsara nanti di akhirat. Sebaliknya ada orang melarat, baju punyanya satu atau 2, kata orang Jawa les peligo, teles tipe garing dinggo. Karena saking melaratnya, maka cukup
beriman, melakukan sholat, ibadah kepada Allah, ketahuilah meskipun di dunia dia sengsara, langsat, nemes, ketahuilah nanti di akhirat dia termasuk orang yang paling bahagia. Kita sekarang alhamdulillah pada nikmat dari Allah, nikmat lahir dan batin. Lahirnya nikmat, batin juga adalah nikmat, dan ini adalah harus disyukuri. Ini adalah majelis zikir. Zikirannya ada, maulidannya ada, doanya ada, kemudian tausiahnya juga ada. Ini adalah majelis yang sering disebut oleh Rasulullah. Wa idza marrtum bi riyadil jannah fartahu. Jika atau kalau kalian melewati, enggak mesti lewati, dengar ada majelis zikir, fartahu, maka ikut duduk, ikut mampir, ikut masuk. Itu sebetulnya apa pada majelis taklim, majelis zikir di mana saja. Sebelum sohibul hajat atau penyelenggara ibadah sebetulnya sudah undangan dari Rasulullah. Wa idza marrtum bi riyadil jannah fartahu. Kalau kalian melewati majelis zikir, ikut gabung di situ. Kenapa? Karena di situ tempat turunnya rahmat, tempat dikabulkannya segala doa, tempat diampuninya segala dosa-dosa. Dari hadis yang begitu panjang, kalau ada majelis zikir, para ibu, majelis zikir itu ternyata Allah Subhanahu wa taala mempunyai para malaikat. Malaikat Allah Subhanahu wa taala yang selalu yatufu inna lillahi malaikatan sayyaratan yatufu fit turqat. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai para malaikat yang selalu memutar-mutar atau mencari-cari di jalan-jalan, yaitu mencari majelis zikir. Kalau sudah dapat majelis zikir, dia ikut para malaikat, ikut duduk, ikut zikiran, karena malaikat zikir, malaikat itu zikir, zikirnya malah nggak berhenti itu malaikat. Kalau kita angkat sepayaknya, kadang payak, kadang enggak zikir. Kalau malaikat, masya Allah, zikir terus kepada Allah. Bahkan saat namanya batu-batu itu zikir kepada Allah. Kita tentunya harus malu kepada binatang, kepada batu, kepada yang lainnya. Ternyata mereka berzikir, masa kita tidak berzikir? Allah mempunyai para malaikat yang selalu mencari majelis zikir. Ketika mendapatkan, maka mereka ikut. Dan setelah selesai, mereka langsung laporan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bertanya, wahai para malaikat, kalian dari mana? Saya habis dari majelis zikir ya Allah. Di mana? Di sana, di Masjid Miftahus Salam, di desa Rengkok Kulon. Siapa saja yang hadir? Fulan bin Fulan, yang namanya Fulan bin Fulan, disebutkan. Wahai para malaikat, apa yang mereka minta? Ya Allah, sesungguhnya Engkau lebih tahu. Yang mereka minta adalah surga ya Allah. Apakah mereka tahu surga? Tidak tahu ya Allah. Mereka tidak tahu surga. Gimana seandainya mereka tahu surga? Sesungguhnya kalau mereka tahu tentang surga, sungguh mereka akan lebih giat, lebih rajin ibadah kepada Allah. Dan apa yang mereka takuti? Yang mereka takuti adalah neraka. Emang dia sudah tahu yang neraka? Belum ya Allah, mereka belum tahu neraka. Gimana seandainya mereka tahu neraka? Seandainya mereka tahu neraka, tentunya adalah lebih berlindung daripada api neraka. Dan mereka meminta banyak hal kepadamu. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya malaikat, turunlah dan sampaikan kepada mereka, inni qad ghafartu lahum, sungguh saya telah mengampuni dosa-dosa mereka. Jadi yang namanya majelis zikir di mana saja didatangi. Ada orang ceramah, hajatan didatangi, ada zikir di masjid, di mushola atau di tempat-tempat yang diselenggarakan oleh orang-orang didatangi. Karena itu adalah segala kebaikan kita dapatkan di situ dengan gara-gara adalah zikir. Kita bersyukur kepada Allah, kita berada di sini, dan tentunya adalah harus banyak doa. Karena doa kita di sini, insya Allah segala permintaan yang dikabulkan oleh